Juli tahun 2024 kita melaksanakan Rukol modul 2.3. Karena persiapan ini nanti Pak Agus menjadi coach, saya menjadi coach, yang mana materinya yaitu pembelajaran untuk berkolaborasi. Nah, nanti persiapan Pak Agus, apa yang sudah disiapkan Pak Agus? Sudah Pak, saya persiapkan Pak. Oke ya, kita mulai Ya Pak Pak, Agus ya. ya. Okay. Oke, ini sudah direkam sama Bu Kristanti dan ada Pak Abdul. Oke. Selamat siang Pak Agus. Terima kasih Pak Agus sudah bersedia berpartisipasi dengan saya pada sesi coaching ini. Gimana kabar Pak Agus siang hari ini Pak Agus? Kabarnya baik, sehat Pak, alhamdulillah. Dengan doa dari keluarga diberi kesehatan Pak, amin. Amin. Yeah. Terima kasih doanya Pak Agus. Mudah-mudahan doa ini juga lumayan untuk kita semua dan kepada Bu Kristanti dan Pak Abdul Mukti juga. Amin. Allahumma amin. Baik Pak Gus, kita rileks bentar, kita ngobrol diskusi bareng-bareng. Ya kurang lebih 10-15 menitan lah Pak Gus. Nanti apa yang ingin Pak Gus sampaikan pada kegiatan kali ini Pak Gus. Silakan. Ya Pak, terima kasih. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan suatu apapun. Awal hingga akhir dapat berjalan lancar dan menambah ilmu bagi kita semua, Pak. Amin. Baik, Pak Gus. Apa yang ingin disampaikan pada kegiatan siang ini, Pak Gus? Pada kegiatan coaching ini. Dipersilakan, Pak Gus. Begini Pak Wawan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Guru untuk merancang pembelajaran berbasis proyek kolaboratif. Jadi nanti saya akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu Guru, pengampu kelas 1 sampai dengan kelas 6 untuk merancang proyek bersama. Namun saya mengalami kesulitan dalam perjalanannya, Pak. Ternyata banyak persepsi yang harus disamakan dengan Bapak atau Ibu Guru yang lain. Apa tujuannya Pak Gus? Karena memang merancang pembelajaran berbasis proyek ini sesuatu yang kompleks Pak Gus, melibatkan Bapak Ibu Guru di sekolah ini Pak Gus. Apa tujuan utama yang Pak Gus hari ini Pak Gus? Saya ingin Pak, Bapak Ibu Guru dapat merancang pembelajaran yang bermakna bagi murid, sehingga murid tidak hanya mempelajari materi teoritis, tetapi mampu mempraktekkan dalam kehidupan nyata. Seperti di tempat saya itu Pak, itu kan dekat hutan. Anak-anak nanti bisa diajari bagaimana cara beternak kambing, menanam sayuran seperti terong, cabai, dan lain-lain Pak. Nanti itu bisa digunakan di kemudian hari untuk menambah ekonomi keluarga Pak. Ya. Berarti Pak Agus ingin mengajak Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah Pak Agus untuk merancang suatu pembelajaran yang bermakna dalam kehidupan nyata. Itu Pak Agus ya? Iya Pak. Ya, oke. Wah, tujuannya bagus Pak. Nanti Pak Agus tujuannya mau mengajak Bapak Ibu Guru ini sangat bagus sekali.
Mari kita lihat Pak lebih dalam tentang masalah dan tantangannya Pak Agus nih dalam membuat suatu perencanaan pembelajaran berbasis kolaboratif dengan lingkungan sekitarnya Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak. Menurut saya Bapak Ibu guru merasa kesulitan Pak di sini menyelaraskan capaian pembelajaran antara mata pelajaran satu dengan yang lain agar dapat dikolaborasikan menjadi sebuah proyek bersama. Karena perlu melakukan bedah capaian pembelajaran untuk melihat capai mana yang bisa dikolaborasikan dengan pembelajaran mata pelajaran yang lain. Karena kami di sini itu terdiri dari kelas 1, 2, 3 yang hanya fokus belajar pada menulis, membaca dan berhitung, Pak. Itu sebagai bekal nanti di kelas atas. Tetapi di kelas atas yang kelas 4, 5, 6 harus sudah mengerti tentang pengetahuan, ilmu pengetahuan dan matematika yang sangat kompleks. Makanya penyelarasan antara guru kelas 4, 5, 6 dengan guru kelas 1, 2, 3 itu harus ada semacam pertemuan agar dapat berjalan dengan baik. Oh gitu, ya. Jadi Bapak Ibu guru di sekolahnya Pak Agus ini masih kesulitan untuk menyelaraskan capaian pembelajaran antara satu guru dengan yang lainnya atau dengan mapel satu dengan yang lainnya. Gitu Pak Agus ya? Iya Pak, betul Pak. Pada akhirnya pembelajaran berbasis proyek kolaboratif ini tidak diminati oleh Bapak Ibu guru di sini, di sekolah kami. Ya ya. Saya ngerti Pak, saya permasalahannya itu nenggone sekolahnya Pak Agus ini Bapak Ibu gurunya yang dihadapi. Nah, ini sekarang rencana Pak Agus. Rencana aksinya ini. Apa yang bisa Pak Agus lakukan untuk membantu Bapak Ibu guru ini dapat merancang suatu pembelajaran berbasis proyek kolaboratif Pak Agus? Sebenarnya itu yang sedang saya pikirkan, Pak. Bagaimana cara bisa mengadakan atau merancang pertemuan berbasis proyek kolaboratif Bapak Ibu guru dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5, dan 6. Itu bisa menyelaraskan bagaimana karena ada perbedaan antara kelas rendah dan kelas tinggi. Perbedaannya adalah di kelas rendah itu pembelajarannya hanya menonton, membaca, menulis, dan berhitung. Sedangkan di kelas tinggi tentang ilmu pengetahuan dan P5, Pak. Oh gitu, ya. Nanti kalau Pak Agus mengadakan pertemuan, apa yang akan Pak Agus sampaikan dalam pertemuan itu, Pak? Saya akan menyampaikan pentingnya merancang pembelajaran berbasis proyek kolaboratif dan melakukan analisis capaian pembelajaran. Itu sangat penting diterapkan lebih dahulu rencana-rencana apa yang akan kita gunakan supaya pembelajaran itu berjalan dengan baik dan jelas. Ya, ya. Nah, menurut Pak Agus nih, menurut Pak Agus, apa langkah yang akan dilakukan selanjutnya, Pak, ke depannya, Pak? Saya akan mengajak Bapak Ibu guru untuk menentukan tema proyek, membuat rancangan proyek, bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana penilaiannya. Itu sangat penting. Karena kita harus tahu tujuannya, temanya yang akan dibuat apa, bagaimana pelaksanaannya. Mulai Pak Agus. Langkah selanjutnya apa Pak Agus? Langkah selanjutnya yaitu Pak, kita akan membuat pertemuan-pertemuan agar Bapak Ibu guru itu di dalam pertemuan bisa memecahkan suatu masalah agar apabila nanti masalah yang ada itu bisa diselesaikan bersama-sama. Wah, baik Gus. Baik sekali Pak Gus. Idenya Pak Gus ini untuk rancangan ini.
rancangan yang sudah Pak Agus pikirkan, ya kemungkinan. Mungkin Pak Agus juga perlu mempertimbangkan Pak, sarana dan prasarana, kemudian apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan proyek itu Pak Agus. Eh, Memang kami mempunyai kendala di sarana prasarana Pak, seperti laptop dan sinyal internet yang masih kurang bagus di sini. Dan laptop itu apabila laptopnya rusak itu tidak ada guru yang mampu memperbaiki laptop tersebut. Itu kendala yang pertama. Yang kedua, kendalanya adalah Bapak Ibu guru belum lancar mengoperasikan laptop di sekolah, sehingga tugas-tugas yang diberikannya sering terlambat, Pak. Itu kendala yang kami hadapi. Oh gitu. Baik Pak Gus. Pak Gus bisa ya menyelesaikan suatu kendala-kendala itu ya Pak Gus ya? Bisa ya menyelesaikan. Nanti akan saya belajar, Pak. Semoga Gitu. bisa. Bagus Pak Gus. Yeah. Bagus Pak Gus. Oke. Nah sekarang tanggung jawab ini Pak Gus. Pak Gus punya program dan tadi sudah ada solusi berkaitan dengan sarana prasarana. Pak Gus sudah memberikan suatu jalan keluarnya. Dan sekarang mari kita bicarakan tanggung jawabnya Pak Gus. Tanggung jawab apa yang harus Pak Agus ambil dalam menjalankan rencana pembelajaran berbasis proyek kolaboratif ini Pak Agus? Tentu saya akan bertanggung jawab untuk mengadakan pertemuan dengan Bapak Ibu guru dengan agenda menyusun rencana pembelajaran berbasis proyek kolaboratif, agar proyek kalau kita adakan pertemuan, kita dapat menyamakan satu persepsi proyek apa yang akan kita bahas, dan selanjutnya kapan kita tentukan tanggal-tanggal pertemuannya, dan selanjutnya kapan kita akan membuat proyek itu akan dilaksanakan. Itu Pak, yang sedang saya bicarakan nanti dengan rekan-rekan guru. Oke. Nah, bagus. Nah, mulai kapan Pak Gus? Mau dilaksanakannya? Mungkin minggu depan Pak akan saya selesaikan. Mungkin apabila ada waktu luang, minggu depan kita akan bicarakan bersama-sama dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Oke, baik Pak Gus. Dalam 1-2 minggu nanti kita akan bertemu kembali melihat progres awal dari rencana Pak Gus. Ya, oke. Terima kasih Pak Gus yang telah bersedia meluangkan waktu pada siang hari ini yang cukup sejuk Pak. Saya ini sejuk Pak di sini Pak untuk sesi coaching kali ini Pak. Baik Pak, saya juga sama-sama mengucapkan terima kasih banyak atas mungkin membantu memecahkan permasalahan di sekolah saya tentang proyek pembelajaran yang berbasis kolaborasi antara Bapak Ibu guru di sekolah. Mudah-mudahan acaranya dapat berjalan lancar dan kolaborasi ini dapat kita laksanakan. Baik Pak Agus, saya kira cukup sekian diskusi kita pada siang ini. Sampai ketemu pada sekarang kita refleksi Pak Agus. Kita merefleksi kegiatan pada sesi pertama ini. Menurut Pak Agus bagaimana Pak Agus refleksinya? Ini sudah berjalan baik Pak. Mungkin ada beberapa masih kata-kata yang masih kaku, kurang lancar dalam berbicara Pak. Itu yang dapat saya rasakan. Mudah-mudahan nanti ke depannya dapat berjalan dengan baik Pak. Baik Pak Agus, ini Pak Agus juga merefleksi kegiatan ini. Pak Agus sudah terbuka menyampaikan apa yang ada di sekolahnya Pak Agus. Nah, harapannya tadi Pak Agus juga sudah menemukan solusi permasalahannya untuk melaksanakan kegiatan atau rencana yang sudah ditetapkan oleh Pak Agus, dan mudah-mudahan rencana nanti bisa berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih. Kegiatan sesi pertama ini kita cukup, baik dari persiapan, kegiatan coaching maupun refleksi. Saya sebagai Rahmawan Hatmantrika sebagai coach, dan Agus. Sekarang kita refleksi Pak Agus. Kita merefleksi kegiatan pada sesi pertama ini. Menurut Pak Agus bagaimana Pak Agus refleksinya?
Ini sudah berjalan baik, Pak. Mungkin